Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, mahasiswa kesayangan Ibu. Pada video kali ini, Ibu akan mengajarkan tentang JavaScript. Are you ready? Ready! Oh ya, selain JavaScript, CSS juga ya. Next. Mahasiswa dapat membuat client site sederhana pada halaman web untuk membuat halaman web menjadi interaktif. Nah, bisa memahami JavaScript dan menerapkan JavaScript pada website. JavaScript itu apa sih? Itu bahasa pemrograman di dalam HTML dan web yang bekerja pada sisi klien atau browser user, seperti itu. Untuk video selanjutnya itu ke PHP, itu ke server side, kalau sekarang ke client side atau browser. Lanjut ya, kita ke JavaScript. Kemampuannya apa aja? Itu bisa mengubah HTML, kontennya, lalu atribut HTML, CSS juga, dan juga dapat menyembunyikan atau menampilkan elemen HTML. Nah, cara meletakkan JavaScript itu bisa di head, di body, dan di eksternal JavaScript. Sama kayak CSS minggu lalu ya. Oke, contohnya seperti itu di head. Pakainya script nih, tag script. Kalau CSS pakainya tag style, betul. Di body juga pakai ini, ada on click seperti itu. Filter pisah juga sama. Ini diletakkan di fungsi atau di filter pisah. Yuk kita langsung aja ya. Nah, pertama kali kita membuat ini nih, form validasi JavaScript dan jam digital. Nah, seperti ini dia juga bisa berubah-ubah. Ini warnanya berubah-ubah karena JavaScript. Kalau yang form validasi, misalnya kita submit, nah ada tulisan Anda harus mengisi data nama, alamat. Misal inilah alamat, nama langsung sudah, alamatnya belum. Nah, Anda harus mengisi data alamat atau alamatnya aja. Anda harus mengisi data nama, seperti itu. Yuk. Pertama kali silahkan buka Visual Studio Code. Lalu misal Ibu save. Letakkan di folder. Masih belum ya, belum di C, masih di D atau E. Kalau pakai PHP baru kita di C, kalau sekarang kita di folder manapun. Nah, misal Ibu bikin folder coding yang di dalamnya ada folder JS, Ibu namain explore.js. Pakainya .html juga ya. Nah, save. Seperti ini, explore.js.html. Seperti biasa, pertama kali doctype. Lalu HTML, jangan lupa head, lalu juga ada body. Headnya Ibu kasih nama atau Ibu kasih title Explore JavaScript, seperti itu. Ini sambil merem ya guys, kalian harus ngelotok ya. Nah sekarang kita bikin di bodinya. Misal Ibu kasih center, form validasi SC JavaScript. Nah, kalau judul pakainya tag apa? Ya, tag H1 atau H2. Nah, ini Ibu kelupaan dah. Oke, setelah itu judulnya. Atau bisa H2 nih ya, center, atau bisa H2 aligned sama dengan center ya.
Cara begini juga bisa. Lanjut. Oke. Nih, Ibu siapkan div-divnya. Atau kotaan-kotaan gitu ya. Ini Ibu kasih nama div class data. Terus form action. Actionnya hashtag, berarti dia memanggil dirinya sendiri. Lalu metode, ayo keluar. Metodenya post on submit. Nah, on submit ini dia memanggil file JavaScript. Nanti kita akan membuat coding JavaScript. Sekarang kita tulis ini dulu ya. Div kasih label lalu input. Nama lengkap type-nya apa? Ya, type-nya ini Ibu kasih teks. Lalu name, nama, ID juga Ibu kasih nama. Nah, itu yang nama lengkap. Sekarang Ibu mau nambahin lagi alamat ya. Ini div-nya bisa di copy, labelnya alamat. Masih ingat nggak kalau mau bikin teks yang panjang, pakainya apa tagnya? Ya, pakainya teks area. Seperti ini. Ibu inisialisasi. Lalu kasih name dan ID. Nah, seperti itu. Setelah itu Ibu lanjut, Ibu buat div atau buat kotaan lagi. Nah, ini mau tombol. Kalau tombol type-nya apa? Ya, type-nya submit. Ada submit, ada cancel. Seperti itu ya. Ini Ibu kasih nama class dia tombol. Save. Coba dulu ya. Kita run. Silakan buka explorer.js.html, klik-klik. Nah, kalau belum diapa-apakan bentuknya ya seperti ini. Sekalian jamnya aja ya, yuk. Jamnya juga kita coding form div. Nah, ini kita bikin judul lagi. Kalau sekarang judulnya nggak pakai center, tapi kita pakai aligned center seperti itu. Namanya ini tanggal dan jam digital. Nah, setelah itu kita bikin ya. Nah, ini kita siapkan H3, kita kasih ID sama dengan tanggal. Nah, nanti ID sama dengan tanggal ini akan ditulis menggunakan JavaScript atau secara otomatis ya. Jadi kita buat saja tag H3 tanggal tanpa diisi apapun di sini. Yang penting ID-nya tanggal. Lanjut, div, enter. Ibu kasih
Div lagi, ibu kasih kelas lagi. Nah, di sini kita kasih tag P, ID sama dengan jam. Tidak diisi apa-apa ya. Lalu kita siapkan ada jam, ada menit. Ini kotak deh, ID-nya ini yang diganti. Menit. Terus di sini detik. Jamnya ibu. Save. Nah, awalnya nggak kelihatan ya, karena belum dikasih JavaScript. Sekarang kita ke JavaScript dulu. Sebenarnya CSS dulu atau JavaScript dulu sama ya. Nah, untuk sekarang kita ke JavaScript. Nah, JavaScript-nya ini diletakkan di body. Jadi kita klik body, kita klik sebelumnya, nah letakkan di sebelum body persis. Nah, seperti ini. Lalu kita buat script script. Nah, seperti ini. Lalu untuk menambah pengetahuan atau menambah biar ini lebih jelas-jelas di JavaScript, kasih aja tab text Java script JavaScript. Nah, ini kan kita udah bikin form ya. Jadi formnya kalau kita ngeklik tombol submit, maka dia akan memanggil function ini, function validasi punya JavaScript. Jadi kita harus membuat isi dari fungsi validasi. Cekidot. Nah, di sini sudah. Lalu kita ketik function, nah validasi, kurung buka kurung tutup, seperti itu. Lanjut, sekarang kita mengambil inputan yang diinputkan ke namanya, var nama dokumen. Jadi mengambil dari dokumen ini dot get element by ID, nama dot value. Nah, seperti itu. Jangan lupa kasih titik koma di JavaScript. Nah, dia bakal mengambil isi inputan dari sini, input type dengan ID-nya nama. Lanjut sekarang ke ID-nya alamat ya. var alamat get element by ID alamat value. Nah, seperti itu. Nah, kita lihat dulu yuk di sini yuk. Nah, untuk menulis atau mencetak, kalau di Python cara mencetaknya pakai apa? Ya, pakai print. Tapi kalau di JavaScript kita bisa pakai dokumen.write, bisa console log, dokumen get_element.inner.html bisa, window.alert bisa. Coba ini kita cari yang console log. Console log itu dia akan mencetak di konsol. Nanti ibu perlihatkan juga console.log. Nama, jadi manggil variabel nama. Save, mari kita tengok. Nah, ini refresh. Jangan lupa kita buka di sini ke More Tools, lalu ke Developer Tools. Kalau di Firefox juga cari Developer Tools, kalau di Chrome ke More Tools, klik Developer Tools. Nah, pilih ke konsol, lalu misal kita tulis Anissa, submit. Nah, tadi ya di konsolnya ada kelihatan Anissa ya. Misal Wahyu, ini Nurul Anissa, submit. Nah, tadi konsolnya kelihatan kalau Nurul Anissa itu ya terlihat seperti itu.
Itu salah satu caranya. Nanti akan kita coba cara brand yang lain. Ini ibu komen, cara komennya pakai slash. Atau kalau di Visual Studio Code ibu pakainya kontrol tanda tanya. Itu shortcutnya. Lanjut, kita bikin variabel A1. Anda harus mengisi data. Anda harus mengisi data pakai spasi ya, jangan lupa. Anda harus mengisi data spasi. Ini untuk mengecek. Ibu lanjutkan dulu. If nama, kalau namanya inputannya kosong, nah seperti itu, if nama sama dengan petik 2 kosong, maka A1, jadi variabel A1 akan di-append. Di-append tuh kayak ditambah di belakangnya. Nama spasi. Nah, kalau namanya kosong, maka kalimatnya jadi kayak gini nih. Ini contoh kalimatnya. Jadi A1 yang baru itu berisi Anda harus mengisi alamat, Anda harus mengisi data nama, seperti itu. Kalau benar-benar si namanya itu kosong. Terus kita cek, kita kasih pemberitahuan di konsol lognya, tidak ada nama. Nah, seperti itu. Lanjut, kalau alamat sekarang, if alamat kosong, maka A1 yang baru atau kalimat A1 yang baru sama dengan kalimat A1 yang lama ditambah alamat. Seperti itu. Lalu konsol log. Nah, setelah itu sudah ngecek apakah nama dan alamat kosong ya. Setelah itu kita harus ngecek lagi. If A1 sama dengan. Jadi, kalau A1-nya seperti ini, kita copy, paste. Kalau A1-nya tidak berubah, maka kita juga bisa tulis konsol log data Anda lengkap. Ini di konsol log ya. Lalu jika tidak, alert. Alert ini fungsinya untuk menampilkan data dari tombol sih. Nanti kalian akan tahu ya. Ini juga ibu mau kasih alert. Combo box ya, kalau sering kita pakai itu. Nah, jangan lupa titik koma, OMG, titik komanya banyak yang lupa. Nah, anak IT kalau pakai JavaScript, pakai C itu jangan lupa titik komanya ya. Lalu untuk Python jangan lupa tabnya begitu. Biasanya kalau meme anak IT itu biasanya gini, titik koma aja aku perhatiin, apalagi kamu. Begitu untuk meme-nya anak IT. Kita save dulu nih. Refresh. Nah, coba nggak diisi apapun. Nah, alert tuh ininya ya. Ada dialog box. Nah, dialog box, Bu. Oke, kayak gitu. Terus misal kalau udah diisi yang nama lengkapnya aja, submit. Nah, Anda harus mengisi data alamat. Oke, ini kalau diisi alamatnya aja, Anda harus mengisi data nama. Seperti itu, guys. Apakah Anda sudah paham alurnya? Belum, Bu. Nah, Ibu ini sekarang mau ngasih tahu untuk alur yang ini ya. Misal dia enggak ada nama. Jadi kata-kata ini A1 yang baru ini
Anda harus mengisi data. Jadi A1 lama apa? A1 lama itu Anda harus mengisi data, lalu ditambah dengan ini, nama, koma. Terus ke bawah. Ini apakah alamatnya ada? Oh, alamatnya nggak ada gitu. Kalau alamatnya nggak ada, lalu A1 yang baru diisi dengan nih A1 lama. A1 lama kan ini ya, Anda harus mengisi nama, koma, ditambah dengan alamat titik. Nah, seperti itu. Maka didapatkan kalau kedua-duanya itu dia kosong semuanya, maka A1 terbaru, nah A1-nya ini. Jadi kalau salah satu juga salah satu, seperti itu. Kalau salah satu maka bentuknya seperti ini ya. Anda harus mengisi alamat. Nah, kalau namanya ada tapi alamatnya nggak ada, seperti itu. Paham ya? Paham Bu? Yeay. Nah, begitulah JavaScript. Sintak if-nya seperti ini. Jangan lupa ada kurung kurawal, karena di Python itu nggak ada kurung kurawal ya, pakainya titik 2 dan tab. Sedangkan di JavaScript ada kurung kurawal, lalu ada titik komanya juga, seperti itu. Nah, sekarang kita lanjut ya. Sekarang kan tanggal dan jam digitalnya itu tidak keluar, sekarang kita keluarkan menggunakan JavaScript. Oke, di sini, nah sebelum tutup script. Jadi di luar function validasi. Nah, setelah function validasi atau di luarnya, tetapi tetap dalam text script. Nah, kita kasih variabel, siapkan variabel var tgl new date. Nah, jadi tanggal itu nanti akan isinya variabel tgl, nanti isinya akan tanggal secara otomatis dari komputer kalian. Seperti itu. Lalu kita tuliskan di bawah judulnya ya, document.getElementById tanggal inner HTML sama dengan kita kasih tulisan ini string biasa, waktu akses, lalu kita tambahkan dengan variabel tgl, titik koma, save. Jadi ini salah satu cara untuk ngeprint. Kalau console log itu buat tadi konsol, kalau yang alert itu pop up dialog box, kalau sekarang document.getElementById berarti dia akan menulis di ID sini. Nah, ID tanggal berarti akan menulis di tengah sini. Kita refresh, continue. Nah, ini itu H3 yang ID tanggal ya, seperti itu. Nah, lanjut. Sekarang kita ke menit, jam, detiknya. Nah, sekarang Ibu mau nulis window dot set timeout titik koma. Nah, ini memanggil variabel waktu selama 1 detik. Nah, ini Ibu tulis 1000 kayak gini. Nah, lalu kita membuat function waktu. Jangan lupa function waktu. Di dalamnya isi apa aja ya? Yuk. Ini var variabel waktu sama dengan new date sama, lalu set timeout lagi, waktu, koma 1000.
Nah, dokumen dot get element by ID, kita mau menulis di jam ya, ID-nya jam dot inner HTML sama dengan waktu dot, nah get hours. Nah, jadikan kita refresh, jangan lupa di save ya. Oke, nah 14. Jadi, nah ini kan tadi ya, ini yang tadi date. Nah, date itu komponennya ada month, ada day, ada years, ini ada hours, minutes, second. Nah, untuk jam kita hanya butuh jamnya aja, berarti date dot get hours, ini waktu dot get hours, seperti itu. Lanjut, untuk yang menit berarti dokumen dot get element by ID menit ya, dot inner HTML sama dengan waktu dot get minutes. Lanjut untuk yang detiknya, get element by ID detik dot inner HTML sama dengan waktu dot get second. Nah, seperti itu. Save. Lalu kita refresh dulu, continue. Nah, seperti itu. Nah, dia akan dia akan per detik. Nah, per detik akan berubah ya. Nah, dia ini variabel, yang ini variabel date, dia tetap stay. Kalau ini yang namanya variabel waktu, walaupun sama ya, tapi dia tanggalnya stay, ini dia ada waktu juga. Nah, variabel waktu, walaupun isinya sama tapi nama variabelnya beda, itu boleh. Ini fungsinya tanggal untuk menampilkan tanggal, kalau yang new date di waktu ini untuk menampilkan waktu. Seperti itu deh, alhamdulillah. Nah, lalu untuk yang ini, nah ini bisa gonta-ganti ya warnanya tiap detik ya. Nah, functionnya kita buat nanti. Sekarang kita mau membuat CSS, oke ya, untuk mempercantik. Lanjut ke sini. Ini sekarang kita mau buat di head. Pakai tag apa yuk? Pakai tag style. Lanjut, nah kita body. Backgroundnya ibu ganti apa ya? 3498 dp. Kalian boleh ganti background apapun. Lalu ini ibu kasih font family, pakai sans serif. Save, refresh, continue. Nah, seperti ini. Lanjut, ibu mau styling dot data, jadi yang di dalam kelas data. Dalam kelas data berarti semua ya. Nah, ini sampai ujung, sampai bawah sini. Lanjut, mau ibu kasih padding 1 em, margin 2 em auto, width id th. Background
border radius 3px. Save. Mari kita lihat perubahannya. Continue. Nah, udah nih, udah putih-putihnya sudah. Jadi di data bagian sampai nama lengkap sampai submit. Lanjut label. Yang tadi tulisannya alamat. Nah, font size-nya buat 10 PTA. Lalu color-nya 555. Coba dilihat, refresh. Nah, seperti ini. Jadi enggak hitam banget kayak gitu. Lanjut. Sekarang yang input dengan type text. Nah, input yang type-nya text, text area. Jadi dia bisa styling lebih dari satu ya. Kasih padding 8px. Lanjut width, Ibu kasih 95%. Background EF. Jadi keabu-abuan gitu. Border nggak ada border, jadi 0. Lalu font size 10 pt juga. Margin Bu kasih 6px 0px. Save. Continue. Nah, seperti ini ya. Colornya berbeda, lalu max width-nya seperti itu. Lalu tombolnya sekarang Ibu styling. Tombol dia pakai class. Dot. Nah, tombol. Kasih background. Ibu samain yang sama background seluruhannya, lalu colornya kasih putih itu FFF. Refresh. Nah, seperti ini ya. Lanjut ya, ini bordernya masih seperti tombol nih. Bordernya mau Ibu kasih 0. Padding biar agak lebar gitu 5px 8px. Save. Nah, seperti itu. Jadi bordernya hilang dan paddingnya agak lebar. Nah, sekarang ini yang jam. Ibu pisahkan, ini jam. Nah, ini kelas .jam digital jam digital overflow hidden. Kasih width width lebarnya Ibu kasih 330, jadi masing-masing nanti 110. Ibu kasih margin 20px auto. Border 5px solid black. Background color Ibu kasih magenta. Pertama-tama pink dulu, yes. Refresh. Nah, seperti itu kotaknya. Wah.
Lanjut nih, biar bagus, dot kotak. Float left. Width 110, karena tadi yang di jam digital 330, maka di kotak ibu kasih 110. Lalu height atau tingginya ibu kasih 100 px. Kita save, continue. Nah, kotaknya ya, sekarang kita perbaiki lagi stylingnya. Dot jam digital spasi P, jadi P yang ada di dalam jam digital. Nah, ini jam digital ya, berarti styling yang bagian P ini, P yang ada di jam digital. Lanjut, color black. Lalu font size, kita gedein ya font size nya 36px. Text elegant, center, margin top 30px. Save, refresh. Nah, seperti itu, dia bisa ke tengah kotak ini. Lanjut, ini nggak tengah nih, kita kasih elegant di sininya. Spasinya nggak berurutan banget sih, Bu. Save. Nah, sip, alhamdulillahirabbil alamin. Udah cakep nih, CSS udah, JavaScript untuk validasi dan jamnya sudah. Nah, sekarang contohnya nih ya, JavaScript bisa mengubah CSS ya. Selain juga bisa mengubah isi elemen di HTML, dia juga bisa mengubah CSS-nya. Are you ready? Ready! Keren banget, Bu. Oke deh. Nah, kalau gitu kita ke bawah lagi nih, ke script lagi. Nah, ini untuk mengubah ya, mengubah warna CSS per detik. Yes, kita kasih variabel i sama dengan 0 dulu, kita persiapkan. Lalu di sini kita kasih function yang namanya change. Nah, lanjut var class jam digital sama dengan dokumen dot get element. Nah, tadi kan kita udah sering membuat itu ya, get element dot by id. Sekarang kita mau coba yang by class name. Jadi dokumen dot get element by class name. Nah, jam digital underscore digital. Nah, jadi dia sekarang kita ini mengarah ke sini, jam digital sini. Get element by class name. Lanjut, kalau dot element by class ID juga bisa, tapi kita tambahin desain di sini kelas jam digital, ID sama dengan jam digital. Tapi kita mau cari tahu variasi menggunakan elements by ID ya. Nah, sekarang kita mau persiapkan ini var color. Kita buat array. Nah, color kita bisa googling. Kalau biasanya kan kalau yang sangat banyak sekali kita pakai yang hashtag lalu 6 huruf itu ya. Kalau ini kita bisa mencari ini HTML, HTML color code. Jadi kan ada magenta, lalu ada warna navy,
Nah, sebenarnya tuh ada berapa nama sih di color code? Oke, jangan di sini. Itu juga bisa sih. Ibu, oh not color code, color name. Kalau code kan tadi, sekarang ke color name. Nah, coba di sini. Maksudnya warna yang ada namanya. Warna yang ada namanya dan tinggal kita pakai. Nah, ini ada aquamarine, ada azure, beige. Banyak ya. Ternyata setahu ibu itu cuma ada blue black kayak orang dasar gitu. Ternyata ada banyak banget. Ada dark magenta, ada dark slate blue, ada lavender juga ada, indigo ada, kaki cian juga. Kalau ingat cian tuh ingat Among Us sih. Ibu malah nge-game. Udah, jadi cari warna apapun yang kalian suka. Misal karena hitam, ibu mau cari warna-warna yang cocok buat hitam ya. Ini juga boleh nih, golden road. Nah, kita koleksi di sini golden road. Kalau lagi ini misal light sky blue juga boleh. Kalian boleh mencari apapun, banyak ya yang cocok buat hitam. Oh, pinknya pink banget. Sebanyak apapun ya. Misalnya ibu 3 aja nih, terus titik koma seperti itu. Lanjut kita ke sini. Kelas jam digital. Nah, 0 betul. Dot style. Dot background color. Back ini diketik sih, color sama dengan ini BCK background color, lalu color I. Nah, seperti itu, kayak looping gitu loh. I sama dengan I plus 1 lalu modulo color dot length. Nah, dia biar looping lagi atau perulangan lagi di bagian colornya sini. Setelah itu set interval. Jadi biar dia terus untuk mengeset. Jadi dipanggil berulang-ulang selama per detik gitu. Oke, refresh. Continue. Nah, per detik dia akan ganti warna seperti itu. Alhamdulillahirabbil alamin. Yeay. Udah cakep. Sekarang juga dia bisa berganti-ganti seperti itu. Kece deh. Nah, ini mau ibu jelaskan ya. Nah, kalau kelas jam digital, kalau pakainya kelas, dia pakainya array seperti ini, array 0. Karena apa? Karena kelas itu sering digunakan untuk lebih dari satu nama. Jadi misal jam digitalnya ada di sini dan ada di bawah sini. Nah, dia pakai kelas yang lama. Atau karena kita seringnya pakai get element by ID, kita juga bisa nih. Nah, ibu nih ya, coba ya, kelas ini Bu sediakan ID. Nah, ID, kalau ID itu biasanya itu hanya satu tempat saja. Kalau kelas biasanya lebih dari satu tempat, makanya dikasih array. Terus di sini kita coba pakai yang ID ya. Dot get element by ID ini jam digital. Kalau pakainya ID, maka kita nih pakainya enggak. Nah, langsung aja kalau ID. Ini pakai yang kelas,
Ini pakai yang ID. Refresh. Nah, sama ya, tergantung kebutuhan. Apakah jam digital itu kelas atau jam digital itu bentuknya ID. Kalau jam digital pakainya kelas, maka kita pakai get element by class name. Lalu untuk mengsettingnya jangan lupa array ke 0 seperti itu, atau yang array yang keberapa seperti itu. Kalau pakainya ID, maka langsung aja .get element by ID tanpa array di sini. Seperti itu. Alhamdulillahirabbil alamin. Sip, Markus, sip. Cantik ya. Nah, lanjut kita mau bikin kalkulator JavaScript. Nah, seperti ini kalkulatornya. Misal nilai satunya 12, nilai 2 8. Lalu kita plus. Nah, hasilnya 20. Ready ya? Ready, Bu. Semangat. Kita Ctrl N, Ctrl S. Kita .html, namanya kalkulator. Save. Seperti biasa, bentuk doctype, HTML, body, kok body dulu sih, head, title, kalkulator. Lalu kita di bodinya body kita tulisin, ini kita buat kotakan dulu, div, lalu form, kita kasih name kalkulator. Lalu seperti biasa dikotak-kotakin gitu. Kotak pertama, lalu ada label, dikotakin biar waktu kita nyeting itu setting stylenya juga oke. Nilai 1. Lalu di sini input. Sebelum ke input, ini ibu kasih for juga. Lalu input type, teks buat yang kecil-kecil. Lalu kita kasih ID, nilai A, name juga nilai A. Seperti itu, save. Lalu kita buat div lagi ya. Untuk yang nilai B, for nilai 2, teks nilai B, nilai B. Seperti itu. Sekarang buat tombol submitnya. Buat tombol yang plus minusnya. Input ibu. Nah, input kita kasih type-nya button. Kita kasih value-nya plus dulu ya. Lalu on click. Nah, ini on click ini berarti manggil JavaScript nih. Nah, ibu kasih namanya function add atau f-add seperti itu. Save. Nah, lalu kita di sini udah di luar form. Nah, ini lalu di luar div ini ya. Ini untuk yang div pertama, lalu div yang kedua kita buat div lagi. Nah, di sini lalu ini buat kotakan lagi. Kita kasih label. Not label. Boleh sih, label boleh, div boleh. Ini biar sama kayak PPT. Di sini diganti div aja ya. Jadi divnya tingkat 3 gitu. Nah, di bawahnya sini div dengan ID hasil. Save. Belum.
kita buka, klik. Nah, awalnya seperti ini ya. Lalu ibu misal mau kasih biar warna-warna dikit lah, ibu kasih yang internal. Di sini di sebelum form name kalkulator ibu kasih CSS inline. Ibu kasih background color. Ini ada kalau di Visual Studio Code ada ya. Misal ibu kasih lavender. Lanjut yang di sini style background color apa ya namanya, deep blue sky. Nah, coba refresh. Nah, seperti itu. Lanjut sekarang kita ke JavaScript-nya. Kalau tadi JavaScript sudah di body, sekarang ibu mau JavaScript yang ada di atas atau di head. Di head script. Lalu untuk memperjelas kalau dia itu JavaScript type text or Java script seperti ini. Nah, tadi kan kita memanggil function add ya, sekarang kita membuat function add tersebut. Copy function, sip. Lalu kita buat variabel var a sama dengan dokumen dot forms. Jadi ada banyak langkah-langkah untuk mencari atau mendapatkan data. Ada .id, .get element by id. Sekarang kalau .forms agak berbeda nulisnya. Area pertama itu kalkulator, jadi nama formnya ini karena diambil dari forms, maka kita, nah ini ingat ya, kalau ini k-nya gede, oh ya maka ikutin k-nya juga gede, jadi harus sama. Kalkulator seperti ini. Lalu nah, nilai A. Dot value. Nah, sebenarnya codingan ini itu ada di PPT kalian, ada di sini. Nah, oh, pakainya F nilai A ya. Ibu ganti ya biar samaan sama PPT ya. Jadi JavaScript itu mengambil atau men-trigger dari name-nya kalian. Nah, ini ibu kasih F nilai A biar kalau JavaScript itu men-triggernya dari name. Lalu kalau CSS men-triggernya dari mana? Kalau CSS bisa dari ID, bisa dari kelas. Kalau JavaScript dari name-nya. Ini bukan nama, but name. Oh my goodness. Save ya. Jangan lupa ya. Nah, lalu kita lakukan lagi untuk var B. Forms kalkulator harus sama dengan form name di sini. Lalu fname B. Nah, seperti ini. Lanjut, ini var C untuk hasilnya. Var C sama dengan number A ditambah number B titik koma. Lalu ditulisnya pakai apa? Dokumen dot get element by ID, betul. Lalu nama ID-nya betul, hasil. Lalu dot apa? Ya, dot inner HTML sama dengan C titik koma, save. Begitu, lalu di refresh. Misal 56 tambah 4 hasil. Nah, seperti itu 60. Alhamdulillah, JavaScript untuk kalkulator sederhana sudah jadi. Ini coba trial and error, ibu kasih huruf. Kasih huruf kok masih bisa? Harusnya nggak boleh ya. Nah, ini ibu ada tips. Biar angka aja, maka yang di teks ini, nah dikasih number. Jadi input type-nya number ya. Sebelumnya kan teks, sekarang number. Refresh sekarang.
Nah, kalau number ibu nulis kayu, WE itu enggak. Nah, nulis huruf tuh nggak bisa, kecuali yang E, karena E kan eksponen ya kalau di matematika ya. Nah, ibu nulis huruf yang lain tuh nggak bisa, tapi kalau nulis angka dia bisa, atau bisa dikurangi atau ditambah seperti ini, plus. Nah, seperti itu. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, sudah selesai nih ibu ngajarinya. Dan untuk tugas minggu depan silahkan ditambah ya, plus minus kali bagi. Nah, ditambahin, lalu juga kalian bisa memodifikasi apakah kalkulator sederhana seperti ini boleh, atau kalkulator yang cetit-cetit atau tombol 1, 2, 3 boleh. Jadi silakan dimodifikasi, tentu saja dimodifikasi CSS-nya juga ya. Oke, jadi modifikasi CSS dan ditambahin JavaScript, bagi, kali, dan kurang. Oke, cukup sekian. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.